Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, senang saja. ثم إلى الروح الشام بالهب الشعراني والشيخ زين المالباري وأصول رؤهم المنتسبين إليهم شعر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال المصنف رحمه الله تعالى الشيخ عبد الوهاب الشعراني في كتابه Al-Anwarul Qudsiyah ila an qala wa qad anshada Syekh Muhyiddin fi awali al-babil ahad wa thamanin wa mi'ah minal futuhat. Wa qad anshada lan teman-teman ngedendangaken sapa Syekh Muhyiddin fi awalil bab yang dalam awal-awale bab al-ahad wa thamanin wa mi'ah 181 minal futuhati saking kitab Futuhat al-Makkiyah. Ma hurmatu syekhi illa hurmatullah. Ora utawi kemuliaane guru angin iku kemuliaane Allah. Faku mongko jumenengono atau gawe jumeneng sapa sira biha kelawan hurmatu syekh adaban krono adab lillahi maring Allah billahi kelawan Allah. Hum ya masyayikh wal adillau iku pira-pira kang nuduhaken wal kurba dan kerabat atau parek ya. Wal kurba lan hale utawi keparekan iku tu ayiduhum iku nguataken. Iku ta'yiduhum iku nguataken apa kurba ing adilla ala dalalati ing atase petunjuk ta'yidan kelawan penguatan Allah ing atase Allah kal anbiya'i kaya dene pira-pira nabi tarahum ningali sapa sira ing masyayikh fi maharibihim apa maharibihim ya fi maharibihim lah ing dalam pira-pira mihrabe anbiya la yasaluna ora padha jaluk sapa anbiya minallahi saking Allah siwallahi ing saliyane Allah. Fa in bada mongko lamun pertelo minhum saking anbiya apa atau masyayikh ya minhum saking masyayikh apa halu tawalluhihim apa tingkah tawalluh tingkah dadi parek nang pangeran atau edan bisa mendem bisa itu. Anis syariati saking syariat fatrukhum mongko ninggalaken sapa sira ing masyayikh ma Allah ing dalam sartane Allah la tattabi'hum aja niru-niru sapa sira ing masyayikh wala tasluk lan aja ngambah sapa sira lahum maring masyayikh atharon ing labet. Fa innahum mangko temen setuhune masyayikh iku zahiluna iku kang padha kelangan al akla ing akal fillahi ing dalam Allah atau lali lah ya iku zahiluna iku padha lali al akla ing akal fillahi ing dalam Allah. Jadi dia ayat Masya Allah guys la taqtadi aja anut sapa sira billadzi kelawan uang zalat kang gingsir atau kepleset apa syariatuhu apa syariati alladzi anhu saking Allah anhu saking alladzi walau jaa lan senajan teka sapa alladzi bil amba kelawan pira-pira berita anillahi saking Allah. Ya kamus sebenarnya ya. Kamus kaidah. Wa qauluhu lan utawi ucapan musannif fil baitil awali ing dalam bait kang pertama ma hurmatus syaikhi ora utawi kemuliaane guru illa hurmatullah
iku kemuliaan Allah ayat tegese hiya ya hurmatu syai iku min hurmatillahi iku saking kemuliaan Allah li amrihi ta'ala krana perintah Allah ta'ala bitauqiri syuyuh kelawan ngagungaken pro guru walaisalan ora ana apa al muradu kang den sejo anana iku temen stuni kita iku nu'azzimu iku nu'azzimu ngagungaken sapa kita asyaiha ing guru kama kedene barang nu'azzimu ngagungaken sapa kita Allah ta'ala Allah ta'ala faham mongko paham sapa sira. Ini doang enggak penjelasan. Wasami itu lan krungu sapa ingsun Sayyidi Aliyan Al-Mursafi ing Sayyidi guru ingsun Ali Al-Mursafi rahimahullahu taala yaqulu hal ngendika sapa Ali Al-Mursafi Al-muridu utai murid iku ya taraqqa iku dadi munggah sapa murid fi mahabbati syaikhihi ing dalem demen gurune murid ila haddin maring siji batasan yasiru kang dadi sapa murid iku ya taladzatu iku ngerasa akan kelezatan di kalami syaikhihi kelawan ucapane atau kalame gurune murid kama kaya dene barang ya taladzatu kang rasa lezat sapa man bil jima'i kelawan jima ya nucan kawin saya ya aku itu malam ya'mal paman mangkote saben wong lam ya'mal kang ora ngamalaken sapa man ila hadhil halati bareng iki tingkah pama'ti mongko ora aweh sapa man asyakha ing guru haqqahu ing haki guru nyatane mal mahabbati saking rasa demen terus mana ya Sumalaya Pak Allahu a'lam. Jadi pohon cantik. Aduh. Mahaya jangan naon kayak. Ganggu tenanan lah. Kedua ya. Santri klik gue sama ya saya kayak saya share ke yang pada ngopi baik ya nantang ngaran itu Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala yang deket itu ya wala haula wala quwata illa billah rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para hadirin, para pemirsa yang berbahagia dimanapun anda berada itu ngelas streaming baik ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pengajian kitab Al-Anwarul Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah karya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullahu taala. Dan kita masih pada pembahasan Lughatul Asyikin. Bahasa orang-orang edan ya. Bahasa orang-orang yang bercinta ya. Maka di sini langsung saja karena kemarin itu membahas tentang apa beberapa kalam ulama-ulama seperti Syekh Umar Ibn Farid, Imam Samnun, Imam Ibnu Arabi, Ibnu Sab'in, Abu Yazid Al-Bustami dan lain sebagainya di mana mereka itu dalam mengungkapkan rasa cinta, dalam mengungkapkan kata-kata cinta dalam syair-syair mereka itu luar biasa lebay ya. Contohnya seperti Imam Ibnul Farid yang mengatakan ya, fatufanu nuhin inda nuhi ka'admu'i. Banjir bandangnya Nabi Nuh itu ya seperti air mataku.
ya kan? Nah, terus apa itu? Wa huzni ma yaqubu batha aqallahu, atau yang Nabi Ayub tuh, ha. Wa huzni ma yaqubu batha aqallahu, dan rasa kesedihanku itu, Nabi Yakub itu hanya merasakan sedikitnya saja. Dari rasa kesedihanku itu, yang dirasakan oleh Nabi Yakub itu hanya sekian, kecil. Terus seperti apa namanya? Wa kullu bila Ayyub ba'du baliyati, dan balai, ujian, cobaan, siksaan yang Nabi Ayub rasakan itu hanya sebagian ujianku, hanya sebagian apa namanya bala yang Allah Ta'ala berikan kepada aku. Ya kan, lebay sekilas kan ya. Ya itulah bahasa cinta itu kan. Bahasa cinta ya begitu. Sehingga apa? Sehingga ketika menanggapi orang-orang yang sedang jatuh cinta, orang-orang yang sedang tergila-gila, khususnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak boleh kita terima dengan lisan al-ilmi atau lisanil haqiqah atau lisan al-aql. Jadi tidak boleh kita menyikapi itu semua dengan lisan kenyataan, lisan logika, dan lisan pengetahuan atau bahasa pengetahuan. Jangan. Karena kalau kita menggunakan tiga hal itu untuk menyikapi apa yang disampaikan oleh Syekh Umar Ibn Farid, maka ini seolah-olah itu merendahkan para nabi-nabinya Allah Ta'ala, ya kan? Padahal kan nggak seperti itu. Itu hanya ungkapan cinta saja itu sebenarnya. Maka apa namanya, itu adalah sikap yang harus dimiliki oleh seorang murid dalam menyikapi bagaimana para ulama-ulama sufi dalam mengungkapkan rasa cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak boleh kita menanggapi hal itu dengan syariat gitu ya, dengan ilmu, ayatil kunta, nanti sahabat. Maka di sini Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani itu akan menyebutkan suatu qasidah atau satu syair dengan mengatakan ma hurmatus syekhi illa hurmatullah. Tidaklah kemuliaan guru itu kecuali kemuliaannya Allah. Fakum biha, maka laksanakanlah itu. Adaban lillah wa billah, lillahi billah, maka laksanakanlah itu sebagai pelaksanaan terhadap adab kepada Allah Ta'ala dan adab dengan atau melalui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cuman yang dimaksudkan dengan syekh di sini, apakah semua syekh, semua guru, artinya guru syariat dan guru ilmu sosial, ilmu umum, ilmu teknologi dan lain sebagainya? Enggak lah. Itu khusus guru yang berkaitan tentang kerohanian, ya, dengan kata lain ya guru spiritual gitu ya. Kenapa alasannya kita harus memuliakan para guru itu, sehingga seolah-olah kita memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya karena humul adillah, mereka itu adalah orang-orang yang menunjukkan kepada kita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya dengan pengetahuan saja, tidak hanya dengan ilmu, tapi dengan zauq, dengan rasa cinta kepada Allah Ta'ala. Makanya disinilah bedanya antara guru syariat dengan guru tarekat, antara guru syariat dengan guru spiritual. Nah, dan hal itu sudah dijelaskan perbedaannya oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani dalam kitabnya itu. Nah, sama judulnya itu, Al-Anwarul Qudsiyah fi Adabil Ubudiyah. Di situ membedakan dua golongan itu. Ada golongan sufiyah, ada golongan fuqaha. Kalau guru yang mengajari kita fikih, ya hak-hak sebagai guru ya tetap dimuliakan, tetapi tidak setotalitas seperti guru dalam hal tasawuf atau dalam hal suluk ya tarekat.
Wal qurbatu ayyiduhum, dan rasa kedekatan itu membuat mereka kuat atau menguatkan mereka, ala dalalati ta'yidan ala Allah, memberikan mereka kekuatan untuk memberi petunjuk sebagai ta'yidan, penguatan Allah taala kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti siapa? Kal anbiya, seperti para nabi, tarahum, engkau melihat mereka fi maharibihim, dalam peperangan-peperangan mereka. Ya, muharibihim sama maharibihim ya, rada beda ya. Maharibihim ya. Peperangan-peperangan mereka la yas'aluna minallahi siwallah, di mana mereka itu tidak meminta dari Allah ya kecuali meminta Allah itu sendiri. Mereka tidak meminta kepada Allah ya kecuali kedekatan, kecintaan kepada Allah taala. Nah, guys, ya, masuk dalam kategori tafsir ya, takwil. Kenapa? Ya misalkan seperti apa namanya yang dilakukan oleh siapa namanya, Rasulullah SAW ketika beliau membagi-bagikan ini apa namanya, satunya itu apa? Ghanimah. Ghanimah perang itu satu tumpuk, satu truk gitulah, emas kabeh. Kalau sahabat-sahabat Nabi itu dikasih, dibagi rata kayaknya sekilo gitu. Nah giliran Sayyidina Ali, oh tadi beda nana. Nah sekilas kan memang seolah-olah Nabi ini kayak pilih kasih gitu. Sayyidina giliran para sahabat-sahabat Nabi yang lain dikasih emas, perak, segala macam. Sementara Sayyidina Ali itu tidak dikasih apa-apa. Oh, tadi berenang naon tama, boro-boro segram gitu, boro-boro sekilo segram gitu. Maka disitulah Sayyidina Ali bertanya itu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau itu memberikan harta-harta yang banyak ini kepada para sahabat, sementara kepada diriku itu enggak sama sekali? Apakah memang saya itu tidak berhak untuk mendapatkan harta itu, apa gimana? Meskipun saya ini mengikuti perang gitu kan, tapi kenapa saya ini tidak diberi emas sama sekali oleh engkau ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah itu, ya Ali, wahai Ali, tidakkah cukup aku ya sebagai sebuah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada dirimu? Iya, keren ya. Atau enggak salah, banyak dong, guys. Beres gitu. Tidakkah cukup, tidak cukupkah diriku menjadi sebuah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada dirimu, sehingga beliau mengatakan ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Saya ini, aku ini, kata Rasulullah, adalah kotanya ilmu, keilmuan, kotanya pengetahuan, sementara Sayyidina Ali itu adalah pintunya. Sehingga untuk apa tidak akan mencapai atau memasuki kota pengetahuan kecuali melalui Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Nah ini malah PBNU malah ini apa namanya menyetop pengetahuan. Mata dina ya Pak Kiai, Pak Kiai. Ya lah, Kiai lanjut ya. Ini seperti itulah, artinya apa yang dilakukan oleh para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala, baik itu Nabi Musa, baik itu Nabi Ayub, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun dan lain sebagainya. Mereka itu tidak meminta segala sesuatu ya kecuali tidak meminta dari Allah ya kecuali meminta Allah itu sendiri. Ada yang mereka lakukan, baik itu peperangan, baik itu yang lainnya dan lain sebagainya, itu hanya untuk Allah Ta'ala, ya kan? Bukan untuk kebesaran keturunannya. Tidak apa namanya bertujuan untuk membesarkan klannya gitu. Pintu ilmu Sayyidina Ali Nabi itu dan ilmu. Yes.
Siap Kang bener. Itu live stream maki lah. Saya iklan. Gitu. Nah begitu juga itulah yang kita jadikan suri tauladan dari para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala, kemudian ahli warisnya, yaitu para masyayikh yang mereka tidak melakukan segala sesuatu itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sekarang misalkan ketika melihat sekarang fenomena yang terjadi saat ini mengenai apa yang namanya polemik nasab tehnya. Togolowi cenah cek ya pangeran yang pengembangan ini. Kalau memang tujuannya itu adalah untuk kepentingan mengangkat harkat dan martabat dirinya saja, atau untuk mendapatkan kepentingan berupa kekayaan dan seterusnya, ya maka itulah yang akan dia dapatkan doa. Tetapi ketika memang tujuannya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba yang sebenar-benarnya hamba, ya udah, berarti dia melakukan segala sesuatu itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah apa yang dilakukan oleh para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian diteruskan oleh para masyayikh-masyayikhnya Allah Subhanahu wa taala. Para masyayikh dalam tarekat sufi gitu ya. Karena beda tadi seperti yang saya sampaikan. Di situ ada kalangan fuqaha, di situ ada kalangan para sufi ya. Jadi beda takzimnya seseorang kepada fuqaha dengan takzimnya seseorang kepada ahli sufi. Karena apa? Karena kalau ahli sufi ini seperti yang akan dijelaskan, fa in bada minhum halu tawalluhihim ani syariati fatrukhum ma Allah. Ketika muncul dari para masyayikh sufi ini, yaitu sebuah kondisi di mana mereka itu tergila-gila, sebuah kondisi di mana mereka itu edan, sebuah kondisi di mana mereka itu seperti tidak normal, mengatakan di sini tidak ada saya, yang ada hanya Allah, yang ada adalah Allah. Di sini tidak ada Allah, yang ada adalah saya. Dalam jubahku tidak ada dalam jubahku kecuali Allah. Atau semua alam semesta ini adalah milikku gitu misalnya. Atau semua dalam kendaliku dan lain sebagainya. Maka seperti yang dijelaskan pada keterangan yang sebelumnya, bahwa maksudnya itu adalah bahasa cinta, lisanul mahabbah. Bahasa cinta itu mah. Jadi seolah-olah dia itu tidak mengucapkan itu dari diri sendiri, tetapi memang Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan para masyayikh sufiah itu mengucapkan seperti itu. Ya, seperti kemarin misalnya ketika Syekh Umar Ibn Farid mengatakan, wa kullu bila ayyub ba'du baliyati, semua cobaan-cobaan, musibah-musibah yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Ayub itu hanya sebagian saja yang dirasakan. Nggak sebanding dengan apa yang saya rasakan selama ini. Itu kan kalau sekilas memang bahasanya bahasa kurang ajar itu. Tapi seperti tadi, bahasanya itu adalah bahasa cinta. Ya udah. Kan kalau di awal itu ada contohnya itu. Siapa namanya? Ada satu burung gagak jantan. Itu lagi bahasanya merayu gombal dengan burung gagak betina, dan burung gagak jantan itu mengatakan, laqad balagha min hubbi laki an law qulti li ihdimil qubbata ala Sulaiman la fa'altu. Sungguh rasa cinta ya yang saya miliki, rasa cinta yang saya miliki kepadamu atau yang ada dalam diriku kepadamu, bahkan seandainya ketika engkau mengatakan hancurkanlah kubahnya Nabi Sulaiman, sungguh akan saya hancurkan. Atau burung gagak, atau kira aku manina kuat menghancurkan kubahnya Nabi Sulaiman yang terbuat dari emas, yang mual kuat barang kan? Itulah cinta. Makanya ketika Nabi Sulaiman itu mendapatkan informasi atau sampailah informasi bahwa burung gagak itu mengatakan hal yang demikian itu, ditanyalah, ditabayun, diklarifikasi, hei gagak, kok bisa kamu itu
mengucapkan seperti itu. Kamu mau ini tah, mau nantang saya tah, gitu ibaratnya. Loh, nanti dulu Nabi Sulaiman. Ini saya ini lagi mengucapkan bahasa-bahasa cinta. Saya ini sedang gombal, saya ini sedang merayu. Kalau saya ini sedang membahasakan bahasa cinta, bahasa gombal, bahasa rayuan, jangan pakai akal. Jangan pakai perasaan, jangan pakai ilmu, jangan pakai kenyataan, tapi wajarkanlah bahwa itu adalah bahasa cinta. Harus menerimanya dengan bahasa cinta. Gitu. Memanunggalin kaulo Gusti gitu. Kalau bahasa-bahasa sufiah gitu kan. Nah, kembali pada materi ya. Wah, kalau kalangan ahli sufi yang kemudian mereka itu mengatakan di sini tidak ada Siti Jenar, yang ada hanya Allah. Atau di sini tidak ada Allah, yang ada hanya Siti Jenar. Gimana sikap kita? Fatrukhum, Allah udah biarkan saja mereka bersama Allah Ta'ala. Nah, artinya apa? Udah, kita nggak usah ikut campur. Kalau memang dia itu memang benar-benar seorang yang sudah masuk dalam fase jadab atau dalam fase fana misalkan, ya udah biarkan dia dengan kondisinya seperti itu. Wala tattabi'uhum, dan jangan niru. Lantaran misalkan Akor itu melihat satu filmnya saya Siti Jenar yang mengatakan di sini tidak ada Siti Jenar, yang ada hanya Allah. Ditiru teh kumanehna. Ulah. La tattabi'uhum, jangan ditiru. Lah pipiluan, guys. Wala tasluk lahum atharon, dan juga jangan ikuti itu jalannya itu ya. Kenapa? Fa innahum zahilunal aqla fillah, ya karena akal mereka itu sudah tenggelam dalam cinta Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Dan ternyata tadi itu saya nyimak itu satu keterangan ya. Bahwa yang manunggaling kaula Gusti itu tidak hanya saya Siti Jenar ternyata. Tapi seluruh wali songo kayak gitu orang, Mas. Seluruh wali songo ternyata kayak gitu semua. Ya jelas, ngaranna ge wali iya pan. Kalau memang tidak seperti itu ya makanya nggak wali. Karena tidaklah seorang itu menjadi wali kecuali rasa cintanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala total. Totalitas, full-fullan beneran. Karena kalau nggak full-fullan, wali di mana? Mati Hongkong. Pakai mukodam gitu. Ya Kang Gondrongnya. Kemudian latak tadi billadzi zalat syari'atuhu, janganlah sekali-kali kita ini mengikuti seseorang yang syariatnya itu melenceng anhu dari Allah, yang syariatnya itu melenceng dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah sholat, dia tidak pernah puasa, dia tidak pernah zakat, dia tidak pernah haji. Pokok aturan-aturan syariat itu tidak pernah dilaksanakan. Jangan ikuti. Meskipun apa? Walau ja'abil amba anillah, meskipun dia membawa informasi kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Bisa jadi dia dalam keadaan atau satu kondisi dia sudah fana, sirna dalam cinta Allah taala, sehingga orang yang sudah fana itu sudah nggak ada hukumnya itu, mau dia nggak sholat kayak, mau dia nggak puasa segala macam, biarkan itu. Menunggali Gusti kerentek ati bakal dumati. Saciduh metu saucap nyata ta eta membahasa Banten eta Kang Gondrong etanya. Itu setelah itu pembahasannya nantilah ada pembahasan yang ini. Walhasil itu ya. Nah, tapi bagaimana dengan seseorang yang memang di awal-awalnya itu tidak ada tidak ada riwayat dia menuntut ilmu, tidak ada riwayat dia melaksanakan syariat, kemudian dengan adanya framing yang ada kemudian dia disebut sebagai seorang wali majdub. Ya udah jangan ikuti. Ya kan? Ya udah jangan ikuti. Kan kalau dalam kitab apa itu? Dalam kitab nanda mau sarah nadoman sakinah eta lain masuk dia teta
Inaratul duja. Apa itu? Aduh bahasanya itu bahasa Indonesia kayak gini lah. Wah, ketika memang itu datangnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala, maka yusibkum ba'dul ladzi ya'idukum. Apa yang dia janjikan, apa yang dia omongkan, apa yang dia bicarakan kepada kalian semua akan terjadi. Ba'd sebagian ya dari apa yang diomongkan itu disampaikan itu akan terjadi. Tapi ketika enggak, sampai dia meninggal misalkan, sampai waktu yang lama enggak ada yang terjadi, berarti double. Gitu. Nah, gitu. Nah, makanya udahlah biasa-biasa aja gitu dalam menyikapi orang-orang yang di framing oleh masyarakat atau kelompok tertentu sebagai wali-wali majdub. Ya terserah itu mau nganggap itu sebagai wali beneran, mangga silahkan ya, mudah-mudahan jadi wali beneran gitu kan. Nah, mau nganggap wali double ya silahkan, cuman kan nggak perlu di viral-viralkan. Ya mau artinya mau percaya mau enggak ya silahkan. Oke. Wa qalu fil baitil awal ma hurmatu syekhi illa hurmatullah. Di awal itu kan disampaikan bahwasanya tidaklah kemuliaan para guru itu kecuali merupakan kemuliaan Allah Ta'ala. Maksudnya gimana sih? Jadi mengagungkan guru hakikatnya adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah seolah-olah kita ini mengagungkan guru seperti kita mengagungkan Allah Ta'ala? Oh enggak, bukan begitu maksudnya. Tapi maksudnya adalah hiya min hormatillahi ta'ala. Maksudnya memuliakan guru itu adalah termasuk bagian dari memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantaran apa? Allah Ta'ala memerintahkan di amrihi ta'ala bitauqiri syuyukh. Karena Allah Ta'ala itu memerintahkan kepada kita untuk memuliakan para masyayikh, para guru. Walaisal murad, dan tidaklah yang dimaksud itu annana nu'azzimu syekh kama nu'azzimullah Ta'ala. Tidaklah yang dimaksud itu kita mengagungkan seorang guru sebagaimana kita mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak seperti itu. Ya, karena yang namanya guru ya guru, yang namanya Allah ya Allah gitu. Enggak bisa disamakan. Wasamitu Sayyid Ali al-Musafi Allah Ta'ala alam. Nah, pertanyaan tuh ya.